Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Ardian Nisa, NIM 21030300079. Saya dari kelas C semester 2 Prodi Sosiologi, ingin menjelaskan tentang buku yang saya review dengan judul buku Kesadaran Gadget yang ditulis oleh George Hans. Buku ini membuat kita mengetahui dampak vaksinasi tanpa henti kita pada gadget terhadap perjuangan solidaritas, artikulasi politik dengan kecerdasan jenis baru. Dalam tradisi inovasi ini, George Hand mengeksplorasi kekuatan politik dan sosial baru yang muncul di era media sosial dan mengkaji bagaimana mereka mengubah kesadaran individu dan kelas kita, menjelajahi berbagai manifestasi dalam kesadaran digital. Ia menyelidiki bentuk solidaritas digital, apa yang dapat diambil, dan bertanya bagaimana komunisme masa lalu dapat membentuk solidaritas masa depan. Pertanyaan mengenai gadget, jika seperti yang disarankan dalam pendahuluan, kita dapat dengan mudah memahami gadget sebagai hal yang berguna dan tujuan, maka pernyataan ini perlu dipindahkan ke tingkat yang lebih mendasar. Kita perlu mengeksplorasi cara-cara di mana hal-hal ini berfungsi di dunia kita, bagaimana kegunaan ini memanifestasikan dirinya, bagaimana gadget memperluas, mengubah atau membentuk kerangka dunia manusia. Setelah secara longgar mendefinisikan gadget sebagai benda, kita perlu memulai dengan bertanya lebih serius, apa itu benda? Ini mungkin tampak pertanyaan yang jelas, tetapi jauh dari itu, dan jawaban menawarkan beberapa wawasan penting tentang bagaimana kita dapat berpikir dan berperilaku terhadap gadget. Hal ini membutuhkan alamat untuk sifat hal-hal seperti itu dan peran yang sangat mereka miliki dalam mengarahkan manusia atau memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan apa itu. Tanpa mengetahui kontribusi mendasar dari Martin Heidegger dalam tulisan Heidegger, benda pada awalnya dieksplorasi sebagai konsep yang sangat umum, mengacu pada sesuatu di dunia seperti batu atau pohon, atau lebih umum, dan keadaan atau aktivitas atau sesuatu yang hanyalah sesuatu dan bukan apa-apa. Tetapi untuk tujuan pemikiran, Heidegger melalui dari posisi sesuatu sebagai sesuatu yang utama di dunia, dan dalam contoh pertama, apa yang dapat disentuh, dijangkau, atau dilihat, apa yang ada di tangan. Dengan konsepsi ini, maka segala sesuatu berada di luar kita. Mereka ada di dalam dan diri kita mereka sendiri. Mereka tersedia untuk persepsi kita, dan dengan demikian ada di tangan atau vorhanden. Ini juga dapat dipahami dalam terjemahan alternatif dan istilah asli Heidegger vorhanden sebagai hadir secara objektif. Materialisme gadget dalam bab sebelumnya telah menawarkan kerangka kerja awal untuk menentukan dan merevolusikan gadget. Kita berpendapat bahwa gadget dapat ditemui sebagai hal atau benda, dan bahwa orientasi kami terhadap mereka yang harus seperti hal-hal mengenai potensi mereka sebagai hal fokus yang berkumpul. Pendapat untuk melepaskan ke arah gadget sebagai disposisi untuk mendukung ini, saya juga menggambar garis koneksi antara gadget, ensemble, dan dispositif. Saya menyentuh aspek-aspek pembentukan gadget politik dan ekonomi, tetapi dengan cara yang agak terbatas. Oleh karena itu, dalam bab ini, saya akan mengembangkan tema-tema ini dengan eksplorasi peran modal yang lebih kontekstual dan berfokus secara lebih luas dalam pembentukan gadget dengan penekanan khusus
pada pemahaman materialis tentang potensi gadget, tetapi juga keterbatasan mereka dalam hal ini. Saya akan berpendapat bahwa itu adalah modal yang membangun gadget sebagai objek daripada apa yang gadget itu sendiri. Dan dengan demikian pernyataan ini menjadi salah satu dari menemukan kesinambungan antara penonton dan kesadaran dalam berpaling dari jalur itu. Gadget, dispositif, teknokapitalitas beroperasi dalam kondisi bahan beton, ada batasan, kontrol, dan sumber ketersingkatan dan eksploitasi yang signifikan dalam dispositif mereka yang menyeluruh. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kondisi dispositif ansabel yang benar-benar heterogen. Dispositif saat ini mendominasi masyarakat barat dan banyak dunia yang lebih luas dalam berbagai tingkat integritas dan totalitas adalah bahwa dari teknokapitalisme dispositif yang saat ini kami huni merupakan fase ekstrim dari pengembangan kapitalis. Definisi sederhana ditawarkan oleh Luis Suarez Villa yang menggambarkan sebagai bentuk kapitalis yang sangat membumi pada gerakan perusahaan dan eksploitasi kreativitas teknologi. Istilah teknokapitalisme diciptakan oleh Dr. Kellner yang memahami zaman teknologi kita saat ini sebagai konfigurasi khusus kapitalisme dan berpendapat bahwa terlepas dari pertentangan para pemikir postmodern, pasca industri dan pasca Marxis tertentu, hubungan produksi kapitalis dan imperatif tetap menjadi masalah untuk memaksimalkan akumulasi modal terus menjadi kekuatan kognitif sentral. Produk, komoditas, dan kerja upahan untuk modal masih ada sebagai prinsip perorganisasian yang mendasar, seperti halnya kontrol ekonomi atau elit perusahaan, eksploitasi dan ketersaingan tenaga kerja, produk untuk keuntungan daripada penggunaan, dan pasar kapitalis hubungan pertukaran. Pada bab-bab sebelumnya, saya telah menjelajahi sifat gadget dan konteks material dan ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan untuk memahami hubungan antara niat dan gadget dalam hal-hal kesadaran dan otak manusia. Oleh karena itu, ada dua titik fokus. Inilah yang akan saya bahas dalam bab ini. Kesadaran secara terkenal didefinisikan oleh filsuf pikiran David Kramer sebagai masalah yang sulit. Kesadaran menimbulkan masalah yang paling membingungkan dalam ilmu pikiran. Memang bahkan sebelum mendefinisikan kesadaran, kita perlu bertanya kesadaran seperti apa yang perlu didefinisikan sehingga kita dapat memajukan pernyataan yang benar atau bahkan bermakna arti istilah yang paling umum dipahami mengacu pada pengalaman dasar. Tangan pertama memiliki pengalaman seperti yang dibingkai oleh Thomas Nagel. Ada sesuatu yang rasanya seperti memiliki sebuah pengalaman yang seperti dikatakan Chalmers. Masalah kesadaran yang sangat sulit adalah masalah pengalaman. Ini adalah kesadaran sebagai kondisi mental dan ini memunculkan sejumlah masalah yang berkaitan dengan antara lain hubungan pikiran dan materi. Apakah pengalaman sesuatu yang dapat diprediksi menjadi substrat material otak dipahami sebagai lokus pikiran, atau apakah pengalaman itu tidak terkait dengan dunia material sama sekali tetapi dengan sesuatu dari tatanan lain? Jika demikian, bagaimana kedua tatanan itu terkait? Masalah-masalah berkembang biak dengan sangat cepat, termasuk pernyataan tentang milik siapa pengalaman itu dan bahkan apakah pengalaman itu perlu dimiliki oleh siapapun.
maka muncullah pernyataan tentang apa yang menjadi atau milik diri. Diri adalah sesuatu yang nyata. Lebih jauh lagi, apakah pengalaman harus berupa pengalaman tentang sesuatu, atau dapatkah pengalaman itu murni internal dengan cara pikiran, refleksi, atau mimpi? Dapatkah seseorang memiliki pengalaman yang tidak disadari secara aktif, tetapi entah bagaimana menjadi bagian dari kesadaran rasa ingin tahu? Begitu kita melampaui pernyataan awal tentang pengalaman, kesadaran, pemikiran, dan seterusnya. Sekian hasil review yang saya buat. Terima kasih.